Rumah kalau nggak KPR, kapan punya rumahnya, ya kan? Nah, itu. Bahkan saya dulu pas baru punya duit 100 juta pertama, ya, itu orang tua saya udah bilang, mending buat DP. Mending buat DP. Iya, kalau nggak DP sekarang, nggak mungkin bisa beli rumah. Naik. Harganya naik terus, bener. Nanti nggak kekejar. Nggak kekejar. Iya, itu gimana Mas? Cara menangkis? Itu matematika orang yang otaknya kan, otak manusia itu kan sebesar apa? Iya. Cara kita berpikir mengandalkan otak pikiran kita segenggam gini paling otak manusia itu. Iya, betul. Kan utang tuh cuma dua nih, satu spekulasi, dua gengsi. Satu spekulasi itu apa tuh? Investasi nih Mas. Oke. Yang anti riba gimana dong? Kan saya dulu. Invest itu apa sih sebetulnya? Nah itu apa tuh? Makanya kita harus tahu dulu. Tadi dipilih secara acak kan ya? Acak. Halo, sampai kembali lagi bersama gue Marcel Redval, The Red Fair Magician atau Pesulap Merah Indonesia. Bus. Video kali ini gue bersama Mas Arli Kurnia. Wih, luar biasa. Ini bagi yang belum kenal nih mungkin ya, Mas Arli Kurnia ini terkenal pengusaha yang anti riba nih. Ya betul ya Mas Arli ya? Insya Allah. Insya Allah. Dan beliau ini punya ilmu pelunas hutang. Iya. Mau dibongkar. Mau dibuktikan nih ya. Bagaimana caranya kok banyak orang yang berkonsultasi punya hutang miliaran rupiah dikonsultasiin sama Mas Arli nih bisa lunas. Ajaib gitu. Ajaib banget nih, ya kan? Jangan pakai penglaris atau pesugihan apa nih, ya kan? Dan Mas Arli ini juga owner dari Klinos ya, Mas? Ya. Ya, itu Klinos apa tuh? Aditif bahan bakar. Aditif bahan bakar. Dia sebetulnya fungsi untuk membersihkan mesin aja. Oh, mengirit bensin juga atau gimana? Efeknya akan begitu. Oh, ketika mesin bersih kan otomatis jadi lancar, starternya jadi mudah. Plus bensin irit. Iya dong. Oh iya, oke. Jadi efek sampingnya adalah bikin bensin irit. Bensinnya jadi hemat. Iya. Tapi bukan tujuan utama itu ya Bang? Bukan, sebenarnya Bersihin. Oke. Terus juga owner dari apa? Yang dropship? Baleo Mall. Nah itu apa tuh? Baleo Mall itu satu platform penyedia layanan supplier tangan pertama. Jadi para penjual di marketplace itu banyak yang belanja barangnya dari Baleo Mall, dari supplier kita. Gitu. Nah, jadi tempat apa dropship? Iya, tempat grosir lah. Nah, tempat grosir lah. Orang-orang yang jualan di marketplace itu banyak sekali, ada sekitar 50 ribuan mungkin ya. 50 resellernya tuh? Iya. Tergabung di tempat kita. Itu banyak banget tuh guys, udah ya. Luar biasa. Nah, ini nih, berbicara tentang anti riba, saya banyak nih Mas Arli. Dulu ngumpul sama orang-orang yang bilang, anti riba nggak kaya gitu. Iya kan, ada tuh yang dulu circle yang bilang kayak gitu. Gimana caranya semua ini dimulai tuh Mas? Apakah memang terlahir dari keluarga kaya atau gimana Mas Arli? Gini, jadi awalnya apa sih yang kok bisa jadi pengusaha yang bisa bebas riba? Gitu ya? Atau awalnya riba dulu? Awalnya kita pakai hutang. Sebetulnya pakai hutang bank. Biasalah pengusaha mana sih yang nggak tergiur ya dengan permodalan seperti itu. Jadi saya dulu tepatnya di 2000 istilahnya 4 tahun ya, sampai terakhir 2012. Dari 2008 sampai 2012 4 tahun. 4 tahun? Ya, 4 tahun itu gulung dari kecil utang, terus kemudian kita bisnis, kok nggak untung, harus perpanjang lagi utang, perpanjang lagi sampai 4 tahun. Oh, nah, apa bisnis awal apa tuh yang pakai utang itu? Macam-macam dulu. Oh, banyak nyoba-nyoba berarti. Iya, banyak. Oh, apa tuh? Contohnya? Ada coffee shop saya punya, terus saya punya laundry, saya juga masih bisnis di multi level marketing juga saat itu. MLM iya saat itu ya. Sekarang udah enggak, jadi nggak takut. Oh iya. Di prospek kalau ngajak 2 orang ini autopilot tuh. Itu dulu ya. Oh, sempat MLM dulu. Tapi sukses nggak di MLM? Katanya sukses. Oh, katanya. Iya, karena kan kita ngerasakan kan orang kan melihat sukses. Iya, gitu. Karena kan kita mobilnya banyak. Oh, kita, perform kan di mana kan istilahnya. Jadi kayak kelihatannya sukses. Oh, yang ini nggak sih yang MLM yang pakai jas naik motor nggak? Iya. Karena naik motor orang umum.
bukan. Iya, itu Mas Arli yang kayak gitu juga dulu. Kayak gitu, tapi bukan itu. Gitu. Oh iya, oke. Itu hampir kayak gitu, tapi bukan kan. Tapi paham banget sih gitu. Tapi ya mirip-mirip lah. Ya, mirip-mirip. 11-12 lah. Gitu. Iya. Tapi akhirnya terus ngerasa ada yang salah nih gitu. Okay. Nah, jadi bisnis saya pun akhirnya saya close 2012. Kita mulai lagi restart dari nol. Tak jualin semua. Apanya? Ya, yang aset-asetnya itu? Iya dong, untuk bayar utang. Utang ke bank itu ya? Iya. Gitu. Jadi mobil yang masih leasing juga ada yang saya pulangin ke leasingnya gitu, ada yang saya jual murah. Yang penting bulan depan saya nggak ada angsuran lagi lah, gimana caranya gitu. Karena dari situ sih dulu saya sering dengar gini, katanya orang bisnis itu profitnya bisa diputar lagi gitu. Tapi ketika saya pakai utang bank, kenapa saya nggak pernah bisa muter gitu? Jadi 4 tahun tuh boro-boro untung gitu. Buat bayar bunga bank aja berarti? Terus, gitu. Bisanya besar nanti kalau saya perpanjang utang lagi, saya beli aset lagi, pakai utang lagi, dapat cashback lagi dan seterusnya. Oh, jadi gali lubang tutup lubang aja tuh ya? Terus titik balik sampai, gue memutuskan antri riba tuh apa tuh? Apa ada keluarga yang agamis kah atau gimana? Enggak. Nah itu gimana? Jadi gini, saya menitik beratkan pada yang penting angsuran lancar toh. Gitu. Jadi yang penting angsuran lancar. Nah, ada satu ketika saya habis bayar angsuran. Ketika saya bayar angsuran, saya nggak sadar kalau uang di rekening saya itu habis. Habis bayar angsuran? Iya. Nol bener nol? Nol. Iya nggak nol sih, ada sekian puluh ribu. Ada sekian. Saya lupa, sekian puluh ribu lah. Pulang dari Surabaya, susu anak saya habis, istri saya bilang, Mas, susunya habis jam 2 pagi. Oh, oke. Akhirnya saya ke minimarket, saya starter mobil. Nah, saya beli susu. Itu ada ATM kan, saya nggak ada uang di dompet, saya tarik ATM, nggak keluar itu. Oh, oke. Sekali nggak keluar. Saya turunin lagi jumlahnya, nggak keluar. Sampai mentok 50 ribu juga nggak keluar. Oh, emang jarang ngecek saldo berarti pada saat itu ya? Jarang. Kan asal transfer pakai HP kan. Kita langsung transfer gitu. Nah, dari situ saya marah. Dari dalam diri saya marah. Ini kenapa kok anak mobil saya dapat jatah, ya kan? Dapat bagian dari hasil kerja keras saya. Anak saya enggak. Oke. Itu titik balik saya ngerasa bahwa ini ada yang salah. Ada yang salah nih. Oke. Ini ada yang salah. Dari situ saya diskusi sama istri, baiknya gimana. Akhirnya kami berdua memutuskan untuk close semua hutang. Close semua hutang di bank tuh ya. Semua bisnis, karena semua bisnis saya hanya bisa berjalan kalau saya tambah hutang saya. Oh, I see. Benar-benar ditutup habis tuh. Habis. Oke. Terus nol, terus apa yang dilakukan? Nol. Pertama kali ya atur pengeluaran saya. Tadinya saya rumahnya agak gede, kontrak sih ya. Kontrak rumah agak gede, sekarang kontrak yang lebih kecil supaya bulan depan atau tahun depan kita bayar sewanya nggak gede. Terus listrik semuanya diatur. Nah, setelah itu ya saya jualan online, itu jualan kayak penguat sinyal, saya jualan. Oh, yang itu plastik gitu. Yang tembaga. Plastik. Oh, tembaga itu. Tembaga. Itu ngefek beneran nggak sih? Ngefek beneran? Nggak ngerti. Asal jual aja. Iya, karena ada yang bilang ini sinyal bisa kuat gitu. Oh iya, yang ditempel di baterai itu. Lumayan tuh dulu saya beli di Jogja, saya beli 3.000, orang impor kan. Orang impor, nah, sekali impor dia ada berapa puluh gitu. Satunya 3.000. Satunya 3.000. Jualnya 60.000. Saat itu 3.000 jual 60, untungnya banyak banget. Iya, emang itu gitu. Itu dapat duit terus. Tapi emang di counter emang mahal sih. Oh, oke. Gitu. Karena di counter emang saat itu masih mahal. Tapi kan lama-lama barang kayak gitu kan banyak yang impor, lama-lama turun harga kan. Iya, benar. Nah, terus saya ganti lagi jualan. Yang penting apa aja yang ini saya bisa menghasilkan uang, pokoknya dilakukan jualan. Iya. Tapi online tuh ya, jualan online. Ya nggak online banget kan. Offline masih juga. COD ketemu gitu. Iya. Jadi online cuman satu lokal lah kan, nggak kayak sekarang ya. Sekarang kita jalanin ads, jalanin apa gitu. Yang beli dari mana-mana kita bisa kirim. Kalau dulu kan nggak kenal saya begitu. Jadi konven bener-bener. Ya kita jualan lewat grup Facebook. Nanti Mas dikirim dong ke ketemuan di daerah ini. Akhirnya naik motor sana. Oke. Dimulai dari nol lagi bener-bener tuh ya. Bener-bener. Terus apa titik baliknya sampai jadi pengusaha sebesar sekarang nih, luar biasa. Nggak gede lah, biasa. Jadi besar ya, sebesar. Jadi satu ketika saya yaitu pas kita habis apa istilahnya, kan selalu cari produk kan. Akhirnya saya mikir produk apa lagi nih ya gitu. Kebetulan saya dulu pernah pakai pada saat mobilnya masih banyak gitu.
kita sering pakai penghemat BBM. Ada yang merek dari Amerika, dari Malaysia, dari mana-mana. Saya sering pakai karena mobil-mobil saya itu boros. Nah, saya cari lagi, ini produknya apaan sih sebetulnya, saya pelajari. Ternyata saya pelajari ada beberapa bahan yang bisa untuk menghemat. Nah, salah satunya dari minyak atsiri, tapi fungsinya bukan menaikkan oktan. Itu fungsinya membersihkan mesin. Gitu. Nah, ketika saya belajar, ya namanya orang dari internet ya, dapatlah skripsi 2 orang. Satu dari Jember kalau nggak salah, satu orang Bogor, mahasiswa tuh. Skripsi kita download. Nah, kita download, saya nggak paham nih apa nih. Nah, akhirnya saya cari bahannya minyak atsiri, uji cobanya ada dari skripsi orang. Oh, dari skripsi orang. Kan skripsi sekarang di-uploadin kan? Iya. Itu. Yang bikin skripsi nggak dapat duit saya. Iya. Dia menggunakan keahlian, kepintaran orang lain ya. Iya. Saya aja nggak paham skripsinya. Nggak paham saya skripsinya. Ya semua karena Allah sih. Akhirnya saya, apa sih minyak atsiri? Akhirnya saya cari di Google, siapa yang jual minyak atsiri, saya catetin satu-satu, saya teleponin satu-satu gitu. Ketemulah satu orang di Jogja. Dia bisa bikin minyak atsiri, dia seorang penjaga lab. Di sekolahan dia ada mesin lab yang dia bersihin, tapi boleh dia pakai, karena dia pakai untuk bikin minyak. Akhirnya minyak dijual online sama dia. Nah, saya bawa itu skripsi, Pak, bisa nggak bikin yang kayak begini gitu? Saya nggak paham yang sesuai ini. Skripsi itu ya? Iya, kan ada itu. Saya campur ini gitu ya? Orang lah saya gitu. Oke. Akhirnya saya belilah itu minyak itu, saya diajarin cara bikinnya sama dia. Saya beli 900.000, dapatlah 1 jerigen. Kalau nggak salah, nggak penuh sih 1 jerigen 5 liter tuh nggak penuh. Saya nggak tahu isinya berapa tepatnya. Tapi saya dapatlah 1 jerigen itu. Nah, mulai saya bungkusin, saya jual lah satu-satu ke itu mulut ke mulut tuh, jadi kayak door to door jualnya. Dari Facebook, terus ketemu kita COD. Iya. Gitu. Terus ya udah orang beli satu-satu, ya kebanyakan sih. Oh iya, awalnya iya. Tetap awal kebanyakan takut ntar kenapa apalagi tahu yang jualan saya, orang nggak pengalaman kan. Oh, karena ada keahlian dari MLM itu juga, jadi sering turun ke jalan juga ya maksudnya? Iya, jadi kalau dari MLM sih saya ambil kayak kalau harus ketemu orang yang tadinya saya malu, itu jadi nggak malu aja sih. Gitu. Oh, oke. Jadi kita jadi jadi pede aja ya nawarin ya? Iya, nggak beli juga nggak apa-apa, yang penting saya nawarin. Oh, oke. Terus itu laku banyak tiba-tiba? Nggak banyak, yang penting saya bisa pulang. Pokoknya saya itu kalau keluar rumah, pulang harus bawa duit. Kalau nggak ada duit, saya nggak berani pulang, malu saya. Oke. Malu jadi sama istri, sama anak. Oh, jadi harus kejual nih, mau nggak mau nih gitu. Oh ya. Kadang sampai malam gitu. Oke. Kadang saya sampai, ya Allah, kenapa masih di jalan gitu sama malam, ya Allah, karena belum laku gitu. Siapa lagi nih ya? Gitu, saya lihat lagi kontak, lihat lagi BlackBerry kan waktu itu, lihat lagi Facebook, lihat lagi apa segala macam. Saya promosi kemana? Ya itu. Oke. Tapi ada aja, entah 50.000, 100.000 bawa saya duit. Oh, alhamdulillah. Buat makan. Dan itu udah mulai kenal anti riba? Itu sejak saya anti riba. Oh, itu sejak anti riba. Jadi yang pas dulu utang di bank berapa tuh? 400 lah. 400 juta? Iya, total. Itu kan ditutup total, bisnisnya total. Habis nol, jualan offline, nemu ide yang minyak atsiri. Itu. Terus Klinos itu. Klinos dari awal namanya? Enggak. Apa tuh? Awal udah berubah-ubah, dulu namanya DJ Speed, terus ganti nama Dexon, baru ini nama Klinos saya hakikan, terus kita produksi dan kita. Oke. Jadi brand beneran. Serius lah gitu. Oh iya. Dulu nggak serius. Dulu yang penting dapat duit, bisa makan, sudah lah. Siap. Nah, dari Klinos itu yang awalnya naik? Alhamdulillah. Dari merek yang awal atau pas berubah Klinos, Mas? Dari Dexon sudah mulai naik. Oh, udah mulai naik? Sudah mulai naik, tapi terus kemudian kita ubah Klinos di tahun 2000. Karena Dexon dulu juga, akhirnya kan kita partneran ya, ada partner sama orang. Terus kita pecah partner 2015. Nah, 2015 itu produk saya ganti nama Klinos. Gitu kan, nama Klinos, mulai saya belajar online marketing 2015 itu. Iya. Mulai. Nah, itu pas jualan itu diterapkan sistem MLM kah atau gimana? Waktu Dexon ya. Oh, waktu Dexon? Waktu Dexon, makanya terus kita pecah. Sayanya nggak mau gitu. Jadi itu udah sempat jalan, ya kan? Udah sempat jalan. Perjanjiannya adalah nggak apa-apa sistem MLM, tapi jual beli. Saya nggak mau kalau rekrut. Gitu. Kalau orang cerita sana rekrut dapat duit, saya nggak mau. Nggak mau. Yang saya mau adalah ayo jual beli ini produk, gitu loh.
masalah orang mau jadi agen, mau jadi ini sampai berlapis-lapis ya silakan. Oh, reseller ya sistemnya? Iya, reseller cuman berlapis-lapis. Bangunnya saya begitu. Jalan 2 bulan. Terus? 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan udah mulai geser. Sampai 1 tahun udah berubah total. Gitu. Apa berubahnya apa? Ya orang jadi rekrut lagi. Oh, jadi rekrut. Jadi makanya nggak bisa gitu. Akhirnya iya. Kita sepakat baik-baik lah. Akhirnya kita pecah kongsi. Ya udahlah saya jalan sendiri gitu. Saya maunya yang jual beli aja. Jual beli aja. Oh, oke. Macam gitu saya nggak mau. Terus awal kenal anti riba dari mana, Mas? Belajar sendiri sih. Jadi belajar dari kapok itu ya. Iya. Dari mulai kapok itu, terus akhirnya saya punya produk. Tapi alhamdulillah ya dari situ. Dari YouTube kah atau apa anti riba nih? Enggak. Dari awal pertama. Awalnya sebenarnya bukan gimana? Anti riba itu kan kayak ngalir gitu aja ya. Kayak ngalir gitu aja. Cuman dari awal saya belum tahu riba. Taunya saya riba itu rentenir. Jadi saya itu. Jadi minjem ke bank itu bukan riba, mikirnya gitu. Mikirnya biasa aja. Biasa aja. Oh. Itu biasa. Taunya pokoknya riba rentenir yang datang ke rumah minjemin kasih bunga. Kasih bunga. Oh, taunya gitu. Terus orangnya susah jadinya gitu. Iya. Ya kan pemahaman riba kita nggak pernah diajarin di sekolah. Tahu kan riba itu haram, riba itu nggak boleh, tapi tahunya kan ya paling rentenir gitu. Iya. Dan sekarang masih banyak orang yang tahunya riba. Pemahaman kayak gitu ya? Masih banyak. Oh, di Solo, Mas Arli di Solo kan? Di Solo masih banyak yang kayak gitu? Masih. Jadi bank tuh dianggapnya bukan riba. Ada yang begitu, masih ada. Dan Mas Arli salah satunya dulu ya? Salah satunya. Tapi terus akhirnya belajar lewat YouTube tuh? Lewat YouTube. Ada para ustadz kan juga bilang ya, apa namanya di dakwah-dakwahnya, oh ternyata riba itu begini, tapi teknisnya gimana saya terapkan di dalam kehidupan saya. Akhirnya saya memutuskan, sejak itu saya tidak pinjam di bank, saya tidak nabung di bank gitu. Ini saya nggak nabung di bank? Ya enggak lah. Oke. Kan nanti ada bunga. Oh iya betul, berarti uang masuk ke rekening langsung tarik? Oh, jadi ngambil cash? Tarik, iya, cash. Oke, benar-benar menghindari semaksimal mungkin ya? Semaksimal yang kita bisa, semaksimal yang kita kuat. Oke. Kita kan manusia. Iya, benar. Nah, manusia kan pasti kan ada lengahnya ya. Ada lengahnya, luput-luput lah gitu. Iya. Tapi semaksimal yang saya bisa, saya kerahkan semua tim saya untuk menghindari gitu. Oh iya, untuk menghindari. Terus apalagi tuh? Nggak nabung di bank, nggak minjem bank? Nggak minjem bank, baik. Terus? Ini rumusnya nih. Rumah, kendaraan, modal usaha. Apa? Jangan pakai bank. Oh, oke. Itu saya loh ya. Iya. Ntar kalau di publik kan. Iya, nanti menyarankan orang. Kan ada motivator yang justru menyarankan hutang ya. Banyak. Iya kan? Banyak. Jadi ya itu urusan lu. Ini tentang share-nya Mas Arli bisa sampai kayak sebesar sekarang nih. Iya, ini saya. Iya. Dan dulu orang bilang ya kalau nggak KPR gimana bisa punya rumah? Iya benar. Enggak kayak prinsip gini aja Mas. Apa? Ada orang berprinsip loh Indonesia aja berhutang kok. Iya kan? Jadi hutang itu hal yang wajar gitu kan? Wajar, ya kan? Lah iya, negara saja punya hutang. Bahkan kayak Amerika aja yang negara besar itu hutang terbesar nomor 1 di dunia. Nah, itu kan seolah-olah kita hutang nggak apa-apa gitu ya. Berarti kita hutang kan yang ngajarin aja negara kan? Iya, gitu. seolah-olah. Sekarang saya jawab nih. Apa tuh? Saya jawab. Nah, ini coba jawabannya apa nih? Negara boleh punya tentara. Bolehkah kita punya tentara? Oh, nggak boleh. Negara boleh cetak uang. Oh iya. Marcel nggak boleh. Nggak boleh. Gandain uang aja di penjara. Pidana kita. Bener nggak? Iya. Yang berikutnya, negara 5 tahun, 10 tahun sekali itu pemilu ganti kepala negara. Bisa nggak di rumah tangga Anda anak-anak istri pemilu ganti kepala keluarga? Oh, nggak bisa. Berarti kan tidak relevan. Nggak relevan. Oh iya benar. Dan nggak relevan kalau kita bermindset negara begini, saya harus begini. Nggak boleh, iya betul. Nggak relevan. Iya. Dan kalau dalam ajaran Islam pun riba memang nggak dibolehkan kan? Boleh. Iya betul. Oke, jadi dari 3 hal ini rumah, mobil dan modal usaha. Itu dulu. Ini Mas nih, kita ngomongin rumah nih ya, yang tadi. Ini banyak orang-orang dulu berpendapat rumah kalau nggak KPR kapan punya rumahnya ya kan? Nah, itu. Bahkan saya dulu pas baru punya duit 100 juta pertama, ya itu orang tua saya udah bilang mending buat DP. Iya, kalau nggak DP sekarang nggak mungkin bisa beli rumah. Harganya naik terus, bener. Nanti nggak kekejar. Nggak kekejar.
Iya, itu gimana Mas? Cara menangkis? Itu matematika orang yang otaknya kan, otak manusia itu kan sebesar apa? Iya. Cara kita berpikir mengandalkan otak pikiran kita segenggam gini paling otak manusia itu. Iya, betul. Kalau kita memikirkan jalan rezeki, nggak mungkin lah. Iya, mustahil. Kita bisa, ada yang bisa prediksi besok dapat duit berapa? Nggak ada yang tahu, iya. Ada yang bisa prediksi besok dapat rezeki berapa? Keluar berapa aja nggak tahu kita. Besok hidup apa enggak kita nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Kan gitu. Nggak ada yang tahu. Nah, betul. yang jadi problem kita sering mengandalkan 100% otak kita. Padahal rezeki itu urusan Allah. Iya. Gitu. Ketika iya, kita betul, ngomong nggak mungkin, ini sudah menyalahi iya, ketetapan Allah ya. Belum tentu loh. Belum tentu. Gitu. Jadi semua itu serba belum tentu dan kita itu serba tidak tahu. Iya, sebenarnya secara logika sih terdengarnya masuk akal nih Mas. Iya. Terdengarnya masuk akal ketika kita punya duit 100 juta, udah DP rumah aja. Karena kalau nggak DP sekarang, harga rumah naik 30% per tahun. Iya. Nggak bakal kekejar buat beli rumah cash. Secara logika, oh iya juga. Tapi guys, secara kehidupan sebenarnya pemikiran gitu ngiket ya Mas. Iya, benar. Ngiket kita sama hutang. Bener. Jadi, kalau udah keikat, nah itu kan. Karena prinsip saya dulu kan pas orang tua nyaranin kayak gitu, saya mikirnya kalau nyicil rumah 4,9 juta per bulan selama 20 tahun, capek nih Mas. Ya kan? Mendingan ngontrak rumah yang 11 juta per tahun, bisa nge-save lebih banyak. Iya. Iya kan? Mas Arli gitu juga? Saya 7 tahun kontrak. 7 tahun kontrak? 7 tahun kontrak. Dan sambil nabung gitu? Sebetulnya enggak juga, saya putar di bisnis sih. Oh, putar di bisnis? Saya dapat 1 M pertama, saya masih kontrak. Masih kontrak tuh? Masih. Tuh, ya kan? 1 miliar pertama. 2013 saya dapat 1 M pertama saya. Itu 2014 saya masih kontrak, 2015 baru saya bangun rumah 2016. Oh, oke. Dan saya nggak beli mobil. Nggak beli mobil? Enggak. Walaupun udah dapat 1 miliar masih naik motor waktu itu. Iya. Iyalah, kalau sekarang mah udah, wah duitnya Enggak lah. Dulu saya terima duit, saya masih naik motor. Kadang-kadang orang itu sampai, kasihan ya orang kontrak gitu ya. Padahal iya. Saya kasihan sama dia gitu loh, dia harus nyicil 4,9 juta, 3 juta. Itu berat, dia dua-duanya kerja, orangnya jarang gitu. Ngabisin duit buat ini kan nggak tahu kehidupan saya punya uang berapa, saya nggak tahu, saya nggak pernah publish kan gitu. Iya betul. Tapi kan kadang-kadang orang itu suka gimana, menilai orang dari harta kan gitu. Iya. Dan saya pernah dengar cerita dari Mas Arli juga nih. Ada pengusaha properti yang punya rumah nih buat jual beli, tapi dianya ngontrak ya Mas? Ada. Itu beneran ada yang kayak gitu ya? Ada beberapa orang yang saya tahu, orang Indonesia ada. Saya pernah datang ke bedah bukunya dia. Saya lupa namanya jujur, tapi dia pernah nulis buku. Dia bercerita properti ada sekian puluh gitu kan. Itu punya dia padahal tuh ya? Yang dijual beliin. Dia ada yang dia itu beli kemudian dia kosin, dia raja kos-kosan kok. Oh, raja kos-kosan. Ada juga dia tuh sewa. Dikosin sama dia. Gila. Orang gila. Loh, emang iya? Kok enggak yang dia sewa 3 tahun, 4 tahun sama dia disekat-sekat, dikosin sama dia. Enggak, maksudnya kayak ini yang punya tanahnya gimana? Sewa rumah. Enggak, yang punya rumahnya ini kalau bisa dikos-kosin kenapa nggak ngekosin aja udah? Nah, itu kan makanya kreativitas. Ini kan orang punya kreativitas toh gitu. Dan itu yang sebutnya value. Oh, gitu. Bahkan dia masih kontrak loh. Masih kontrak? Iya. Sekarang nggak tahu ya, tapi kalau dulu pada saat itu saya datang ke bedah buku, saya sampai sekarang masih kontrak, gitu. Dan kontrakan saya ini, kalau nanti udah mulai rame depan-depan saya lihat prospek, saya sekat, saya pindah kontrakan ini, saya kosin. Oh gitu. Wah, orang gila. Itu ada. Gitu. Iya. Yang di luar dia punya jet. Dia anti riba juga atau? Enggak tahu ya. Enggak tahu tentang itu. Saya cuma begitu. Yang Grand Cardone dia juga gitu. Dia cerita dia punya sekian ribu unit kamar apartemen, tapi sampai sekarang dia sewa. I see. Dia sewa di properti dia sendiri sih, tapi dia statusnya sewa. Nanti dia pindah lagi, dia sewa lagi pindah. Nah, terus untuk menangkal, kan kadang setan tuh lebih mengarahkan kita ke yang masuk akal, terlihat masuk akal ini. Iya. Untuk menangkal kayak kepercayaan, kalau nggak beli KPR, kapan punya rumahnya lu? Harus percaya sama Allah aja kah, atau apa usaha yang bisa kita lakukan, Mas? Untuk bisa beli rumah tanpa riba. Kepercayaan kita terhadap sesuatu, kepercayaan kita terhadap keimanan kita, ya kan. Keimanan kita itu kadang-kadang saya sendiri pun saya bilang lemah lah, gitu. Kadang-kadang kita kalau nggak lihat hitung-hitungan, kalau kita nggak lihat ini apa segala macam. Saya sih punya prinsip gini. Saya punya kakek almarhum. Kakek saya itu guru.
Ya, guru seberapa sih gajinya? Guru SD. Oke. Kakek saya guru SD. Tapi beliau dalam sejarahnya pada saat masih hidup, beliau adalah salah satu orang yang terkaya di desanya. Oh, oke. Karena tanahnya banyak, kebunnya banyak, dia invest. Jadi saya pikir kakek saya itu orang zaman dulu yang tidak punya hutang, tetapi tanahnya gede. Dan ternyata kisah seperti itu tidak sedikit, banyak. Orang zaman dulu yang memang dia invest tanah, bahkan cucunya pun dapat warisan gitu. Oh iya. Masih dapat secuil tanah 100 meter, 200 meter masih ada seperti itu. Beda sama orang sekarang, apalagi kota besar ya. Rumahnya kecil-kecil, utangnya gede-gede. Iya benar. Jadi kembali, orang dulu itu tidak punya hutang, tanahnya gede-gede. Orang zaman modern, rumahnya kecil-kecil, utangnya gede-gede. Why? Nah itu kan the big why. Iya. Di pikiran saya, maka saya cari tahu lagi. Ternyata orang sekarang itu ya, termasuk saya, dari kita kerja aja kanan kiri kan udah setan gitu. Iya. Nggak utang, nggak semangat, itu prinsip. Oh iya, itu prinsip orang dulu tuh. Itu bahaya tuh, bener. Iya, nggak utang, nggak semangat. Saya ikut prinsip itu dulu. Iya. Katanya punya utang jadi semangat, tapi saya buktiin enggak. Malah puyeng ya. Puyeng. Kan nggak ada orang ngangsur semangat. Malah bikin gelisah ya. Coba deh, orang transfer sambil semangat yes gitu, ada nggak? Bahagia saya, bisa ada nggak orang mengangsur? Orang rumahnya dilelang semangat, ada nggak? Iya, nggak ada. Intinya itu hoax menurut saya. Itu pemikiran yang itu kan pemikiran kepepet itu bikin kita kreatif. Itu bahaya sebenarnya. Nggak bisa. Saya justru saat saya kepepet dulu, saya nggak kreatif. Nggak kreatif gini, saya jadi berpikir semua cara gitu. Bukan kreatif ya. Orientasinya uang aja udah pokoknya. Iya, pokoknya semua cara harus dilakukan supaya dapat uang. Beda sama ketika sudah tidak punya utang. Ketika kita meskipun dapatnya sedikit, alhamdulillah, disyukuri. Ternyata barang siapa bersyukur akan ditambah syukur, tambah ya kan? nikmat. Nah, kata Pak Ustadz seperti itu. Ternyata betul, saya dapat 50.000, alhamdulillah, saya bawa ke rumah, kita beli beras, beli lauk, berkah. Gitu. Ternyata dari situ terus orang itu, kalau dulu saya promosi ke 10 orang gitu ya, belum tentu satu beli. Tapi ketika sudah belajar riba, memang tidak langsung, tetapi ada momen-momen di mana Allah tuh memberikan rezeki itu kayak tidak disangka-sangka. Gampang gitu ya terasanya. Gampang banget. Itu saya ya. Belum tentu semua orang seperti belum itu. Tentu. Tetapi berkah yang saya rasakan itu kayak mudah semuanya. Gitu. Dan lebih tenang ya. Jelas, lebih tenang. Iya. Lebih tenang. Dan justru lebih semangat daripada ngutangnya. Itu semangat. Benar. Karena itu punya goal, punya target. Iya, gitu, karena kita bisa mikir dengan sehat. Benar. Iya kan? Itu orang ikhtiar itu semangat. Jadi kita punya goal, kita ikhtiar ya kan, kita mohon, kita kerja, kita mohon lagi sama Allah, kita kerja. Itu semangat. I see. Tapi kalau kita kejar karena jatuh tempo, itu bukan semangat, itu panik. Itu panik. Iya benar. Nah, itu bukan semangat tapi panik, guys. Bedain. Iya, bedain. Karena itu dua kosakata yang berbeda. Semangat sama panik itu beda. Iya, justru semangat bisa dirasakan ketika kita dalam kondisi tenang tapi punya tujuan. Tapi kalau udah kepentok pengen sesuatu, itu panik tuh, bahaya tuh. Dan ketika panik biasanya kita menghalalkan segala cara tuh. Itu bahaya tuh ya. Gitu. Dan ketentuan Allah itu kalau orang sudah menghalalkan segala cara, kalau itu jadi besar namanya istijrot. Iya, betul. Gitu. Kalau itu jatuh, ya berarti alhamdulillah masih diberi peringatan. Kita harus berubah sih. Nah, sama Mas. Dulu saya juga ngontrak tuh 5 tahun, Mas. 5 tahun. Semenjak bapak saya bangkrut, rumah kejual, ngontrak ke rumah-rumah kecil, pas punya 100 juta pertama, orang tua nyaranin gitu. Saya jawab orang tua nih, ini durhaka mungkin ya. Tapi ini durhaka dalam hal baik, ya kan? Saya jawab orang tua, saya bilang gini, "Mah, ini kalau misalkan takdirnya harus punya rumah, bakal punya rumah kok. Kalau takdirnya nggak punya rumah, mau ngutang pun nggak akan kebayar dan ujung-ujungnya nggak punya rumah. Dan itu udah menyalahi aturan Allah." Saya bilang kayak gitu. Jadi udah, ini nggak mau di DP, nanti beli rumah cash. Ya nggak bakalan gitu, nggak bakalan deh kekejar beli rumah cash. Beberapa bulan kemudian saya beliin langsung, "Mah, pindah," gitu. Iya gitu. Waktu itu tuh benar-benar kayak nggak masuk akal nih gitu. Tapi luar biasa. Memang rezeki Allah tuh rahasia. Iya betul. Dan sumpah saya juga nggak nyangka tuh pada saat itu tuh. Nggak nyangka kayak 100 juta nih. Untuk punya rumah kan 600, 800 juta kan yang cukup besar tuh. Pada saat itu kayak, nggak mungkin juga sih ya mikirnya.
dapat duit dari mana sebesar itu. Bener. Tapi ya ada aja guys ketika kita, nah itu ada istilah gini mas, prinsip saya. Pernah dengar kata bijak tentang hanya ikan mati yang mengikuti arus. Oke. Menurut Mas Labli gimana? Iya. Ya benar. Kata bijak, benar. Benar sih. Benar. Karena dia nggak punya daya apa-apa. Iya. Jadi dia makannya ngikuti arus. Iya. Kalau hidup pasti dia kan. Iya. Iya betul. Hanya gerak tuh. Iya. Tapi pada saat itu saya berpikir hanya ikan mati yang mengikuti arus. Kalau kita perhatikan lagi, kata bijak ini kurang tepat sebenarnya. Oh gitu? Iya. Gimana? Karena kalau kita perhatikan, kenapa ikan-ikan ini mati? Karena dia melawan arus, Mas. Oh. Iya kan? Oke. Dia berusaha melawan arus. Iya. Dia berusaha melawan arus, akhirnya nggak kuat, nggak fokus, akhirnya panik itu Mas tadi. Oh. Akhirnya panik, ya kan, melawan arus, berusaha utang sana sini, berusaha segala cara untuk mencapai tujuannya, nggak sampai mati. Nah, ketika mati ini baru mengikuti arus kan. Oh. Jadi tugas kita adalah ngikutin arus. Tapi ketika kita nemuin 2 jalur, kayak tadi, kita punya duit 100 juta nih. Ya. Ini ada cara setan nih, yang terlihatnya masuk akal nih. Ini jalur ke got, ini jalur ke laut. Ya. Allah ngasih tahu nih jalur ke laut yang baik ini loh. Tapi kita dengan sombongnya, pemikiran kita kadang sombong kan. Iya. Ya kan mikirnya, ini lebih baik masuk akal. Ketika kita ke sini, ini bahaya. Jadi kita tetap ngikutin arus, tapi ikutin rambu-rambu yang Allah ajarkan. Betul. Gitu. Betul. Terlihat nggak masuk akal yang Allah ajarkan, tapi beneran hasilnya nggak masuk akal. Betul. Gitu, iya kan? Iya, memang kalau kita hitung matematika ya, Enggak. kadang-kadang kalau orang suka sering membuat planning itu terlalu perfect gitu. Iya, betul. Padahal yang punya planning perfect cuma Allah. Iya, betul. Kita sering menghitung ketentuan Allah itu sesuai dengan pikiran kita, padahal nggak mungkin terjadi sesuai keinginan kita. Iya. Gitu. Karena Allah kadang punya rencana. Iya, benar. Dan ini guys, perlu dicatat nih, teman-teman gue yang dulu bilang, lu mah anti riba, ribet hidup, nggak kaya. Waduh. Siapa bilang? Iya. Mau ngecek rekening, kita itu enggak juga sih. Enggak, masih dikit kok. Mas. Cukup lah ya Mas ya kita ya. Iya, cukup lah ya. Jadi sebenarnya gini ya prinsipnya ya mungkin. Kalau emang ditakdirkan kaya, kita nggak perlu memaksakan diri untuk kaya, bakal kaya. Dan konsep hidup Mas Arli nih. Nah, gimana tuh? Kok bisa? Konsep saya sejak saya anti riba itu adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iya. Semua itu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Oke. Jadi saya misalnya punya harta, kita punya kerjaan, punya usaha, punya popularity, punya macam-macam. Itu semua akan kembali pada Allah. Oke. Gitu. Jadi nggak ada satupun di dunia ini milik kita. Oke. Termasuk rumah, keluarga, apapun tidak ada yang punya kita. Kita hanya diberi fasiliti saja selama di dunia. Dititipin nih? Titipan. Oke. Gitu. Terus? Jadi itu prinsipnya, sehingga apa? Saya nggak pengen kaya, saya nggak pengen miskin, saya nggak pengen apa-apa. Ya Allah, izinkan saya manut saja sama Allah. Oh, jadi ngikutin pasrah ya? Jadi kayak Allah ngasih kaya, kita terima, dikasih cukup doang. Iya. Cukup juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, iya. Miskin juga saya bersyukur. Iya. Apa yang bisa saya syukuri ketika miskin itu ya? Iya. Jadi ngikutin takdir Allah aja. Loh, tapi jangan dikira orang dapat duit, jangan dikira hisapnya double loh. Oh iya. Oh iya benar. Bener nggak? Iya betul. Salah hitung masuk kita. Iya betul. Bener nggak? Iya betul. Jadi orang kaya itu hisapnya double. Jadi jangan langsung senang ketika dapat rezeki banyak. Kita ini harus tanggung jawabnya lebih besar ya. Hisapnya double. Iya. Maka kita kalau dikasih kekayaan berarti itu cobaan. Iya. Dikasih miskin juga cobaan. Iya betul. Saya bilang manut nggak gampang loh. Iya manut. Iya benar. Saya bilang manut itu nggak gampang loh. Nurut itu nggak gampang gitu. Kita pun berusaha keras untuk itu. Ini ya Mas Arli. Mungkin sama penonton ini kedengarannya gampang ya kelihatannya. Tapi ketika kondisinya itu terjadi, nggak gampang. Godaannya luar biasa. Karena nggak masuk akal Mas. Iya. Kita benar-benar 100 juta nih. Ini yang kita dapetin bertahun-tahun nih 100 juta nih saya tuh. Iya. Buat kekumpul 100 juta tuh bertahun-tahun. Sedang ketika orang tua ngomong kayak gitu tuh, ini nggak mungkin. Ya juga setahun naik 30%. Kalau ngumpulin 100 juta berikutnya itu harus berapa tahun lagi? 5 tahun, 10. Kepikiran gitu. Tapi nyatanya luar biasa nih. Allah ketika kita mutusin percaya sama Allah, dalam hitungan bulan guys. Iya. Datang aja. Cukup nih buat beli ini nih. Langsung dek. Kayak tiba-tiba kan. Iya, kayak langsung dek. Nyampe kaget sendiri tuh orang tua tuh. Saking mustahilnya kayak gitu. Memang kayak gitu sih. Iya, jadi ya memang dalam hidup
prinsip anti riba itu ya yang kita pilih ya Mas Arli. Kalau ada orang lain yang nggak begitu nggak ya silakan. setuju ya silahkan. Itu jalan hidup masing-masing kan. Tapi ya karena kita prinsip anti riba itu karena ya Allah melarang, udah kita takut Allah. Iya. Ya. Terus investasi nih Mas. Oke. Yang anti riba gimana dong? Kan saya dulu invest itu apa sih sebetulnya? Nah itu apa tuh? Makanya kita harus tahu loh. Orang ngelatah kan invest. Orang taunya invest apa? Main forex, beli saham atau apa lagi. Orang taunya invest itu. Terus invest saya itu belajar dari seorang, dulu ada miliarder udah meninggal sih. Dia pernah bilang sama saya, belajar 3, 1 cara cari uang, 2 cara ngelola uang, yang ketiga cara menumbuhkan uang. Nah, ya setahu saya invest itu adalah menumbuhkan uang. Jadi menumbuhkan uang apa hasil kerja keras kita supaya dia tidak berkurang, gitu ya. Ya kalau dia dalam Islam kan ada zakatnya segala macam. Tapi kalau dalam sisi hitung-hitungan bisnis menurut dia supaya tidak berkurang, maka kita harus belanjakan ke hal yang tepat yang bertumbuh. Nah, jadi prinsip saya sih sederhana sekali, tunai, emas, properti. Prinsip jadul banget tapi itu ya? Iya, ya sampai sekarang. Tunai, emas, properti. Mau apa lagi? Oke. Mau apa lagi? Iya, karena terikat sama goro riba ya. Kalau yang lain-lain itu yang zaman sekarang. Yang lain-lain ada unsur-unsur yang tidak diperbolehkan. Jadi makanya saya cuman tunai, emas, properti. Sudah. Itu bukan investasi sih. Properti investasi, tapi tunai dan emas itu ya cuman kalau mengesave ya. Ya, tunai itu ya supaya uang kita tidak di dalam bank dan berbunga. Biar nggak berbunga. Ya. Terus kemudian kalau emas itu mempertahankan nilainya saja, gitu kan. Nah, kalau emas terlalu bingung, terlalu banyak, ya mudah-mudahan Mas Anda yang nonton ini terlalu banyak. Oh, amin. Mudah-mudahan terlalu banyak ya. Iya. Kalau sudah kita merasa terlalu banyak, ya sudah dijual, kita belikan properti minimal tanah. Oh, di barter, dikonversi ya. Jadi konversi aja dari emas, uang ke emas, properti. Mantap sudah. Nggak ribet-ribet ya. Kalau properti kebanyakan gimana? Wakaf lah. Oh. Wakaf luar biasa. Ya iyalah, gitu. Iya. Untuk apa lagi saya pengusaha muslim, tujuannya kemana lagi kan? Iya. Ya buat kehidupan berikutnya ya Mas. Iya betul. Jadi tunai, emas, properti kebanyakan gimana? Wakaf. Ngapain dipegang? Iya. Oke. Nah itu investasi yang anti riba versi Mas Arli itu. Karena memang ya itu kembali lagi kalau misalkan kita ngikutin zaman sekarang yang kayak online ya, investasi online itu rentan sekali dengan hukum goror dan riba. Goror itu sesuatu hal yang membeli sesuatu yang tidak ada, yang nggak jelas. Sedangkan riba itu yang berbunga, yang bertambah. Nah itu rentan banget. Bahkan ya di Indonesia belum bisa 100% syariah juga soalnya dari yang saya pelajari. Jadi ya lebih baik cara amannya adalah yang Mas Arli bilang tadi. Terus tentang ilmu pelunas hutang di kontennya Mas Arli itu banyak banget tuh penontonnya. Itu gimana Mas, kok bisa sampai banyak yang konsultasi tentang pelunas hutang ini nih? Iya kan? Ya karena saya pengalaman dulu pernah punya utang dan pernah lunas. Akhirnya satu demi satu orang tanya. Awalnya gitu. Saya pernah diundang di radio kan waktu itu. Nah dari radio itu, ini siapa sih? Oh Arli. Terus akhirnya dari radio itu ada orang yang ke rumah, ada orang yang WA, ada orang yang apa. Akhirnya saya bikin streaming radio online. Dari situ saya bikin Google Hangout. Waktu itu kan belum YouTube ya, belum Google Hangout dulu. Habis itu Facebook mulai bikin Facebook streaming. Saya coba streaming di Facebook, live streaming, khusus untuk menjawab orang-orang yang tadi itu, yang Mas aku punya KPR belum lunas, sekarang udah mau dilelang. Mas aku punya ini segala macam. Tak jawabin sebisa saya. Kan kalau kita nggak bisa bantu uang, kita bantu saran. Kalau kita keilmuannya kurang, kita bantu doa kan gitu. Ya tidak semuanya saya tahu jawabannya. Kadang-kadang cuma saya bantu doa gitu. Iya, kadang sebisa kita. Dia cerita, kalau kita tahu solusinya kita kasih tahu gitu ya. Tahu. Tapi kalau Pak untuk itu saya nggak ada pengalaman ya Pak gitu. Ya saya doakan aja ya gitu. Oh ada beberapa kasus yang kayak sampai rumit banget ya Mas? Ada. Saking rumitnya saya juga dengernya aja pusing gitu. Waduh. Hutang paling besar yang pernah konsultasi ke Mas Arli berapa? Puluhan miliar, 60 miliar. 60 miliar ada, 35 miliar ada, yang saya inget ya, 35 miliar, 25 miliar ada. Aduh, itu utang karena apa Mas? Kok bisa sampai sebesar itu? Utang warisan 25 miliar. Utang warisan 25. Bapaknya main properti, cashback, muterin duit properti ke utang, properti utang sampai 25 miliar, meninggal.
anaknya ya masih harus nanggung itu. Usia 24 harus nerusin itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada juga yang 60 miliar tuh ibu-ibu dari Makassar datang ke rumah. Bisnisnya batu bara, dia kayak ponzi gitu. Jadi ada investor, dijanjiin bunga sekian. Ya jadi dia jadi rentenir sendiri gitu. Akhirnya dia punya tanggungan sekitar 60 miliar. Ada utang banknya, ada utang investasinya, macam-macam itu. Itu. Nah, biasanya ketika ada yang saya punya utang misalnya 10 miliar nih. Pertanyaan yang Mas Arli tanyakan apa Mas biasanya? Awalnya gimana? Awalnya. Nyampe sebesar itu ya? Utang apa? Jenisnya apa? Terus awalnya bagaimana? Saya lihat masalahnya ada di mana? Masalahnya apakah si bapak atau ibu ini berinvestasi, spekulasi misalnya, atau kan utang itu cuma dua nih, satu spekulasi, dua gengsi. Satu spekulasi itu apa tuh? Spekulasi itu mengambil keputusan keuangan, ya, tetapi tidak menggunakan dasar perhitungan yang tepat. Kuat. Yang kuat. Dasar perhitungannya berdasar feeling aja. Bisa lah gitu. Kayak orang main slot atau main apa. Jadi usaha kayak judi ya. Iya. Gitu, menjudikan usahanya itu. Spekulasi. Yang kedua gengsi. Gengsi dong. Beli-beli barang branded. Enggak cuma itu. Apa tuh? Ya. Yang level paling banyak nih, tetangga beli motor, dia ikut beli motor. Ngutang nih, Teman kantor upgrade mobil, aku kan sama-sama manajer nih, itu manajer juga. Gengsi banget mobil tuh, butut begini. Akhirnya dia maksain diri, dijual buat DP, ngutang yang lebih mahal gitu. Supaya penampilannya gitu kan gengsi. Nah itu, ini bahayanya makanya antara gaya dan kaya tuh walaupun beda satu huruf, tapi beda dalam penerapan ya. Itu tadi. Mas Arli ya? Iya. Oke, apa namanya? Ketika beban, gimana? Yang berbanding lurus, gaya berbanding lurus. Hukum apa tuh ya? Hukum apa? Gaya berbanding lurus dengan tekanan ya, gitu-gitu. Tekanan berbanding lurus. Tekanan berbanding lurus dengan gaya, Semakin banyak gaya, semakin banyak tekanan. Akhirnya ngutang ya kan? Gengsi. Iya, ujung-ujung ngutang aja. Yang parah dua-duanya kena, udahlah spekulasi gengsi. Ada juga ya. Banyak juga. Waduh. Banyak. Makanya ada orang yang konsul tuh saya lihat kalau konsulnya udah mulai, Mas, saya ini korban judi online apa sih? Aduh, solusinya gimana? Tobat, sholat tobat kok ya. Iya, banyak tuh ya, yang judi online. Yang konsultasi begitu. Ya udah tobat. Iya, cara dari pinjol lah, ya kan, lunas dari pinjol gimana gitu. Nah, sebenarnya itu kebanyakan yang pinjol tuh spekulasi tuh ya. Pinjol tentu juga sih, ada juga yang pinjol itu karena hobi. Ada hobi. Waduh, orang gila. Ada, memang bukan hobi beneran, tapi hobi kayak ya memang dia kalau nggak utang itu kayak ada yang salah aja dalam hidup dia gitu. Orang gila. Yang tadi tuh prinsip yang kalau nggak utang nggak semangat ya. Iya anjir. Harus utang gitu. Banyak loh orang itu utang tanpa sebab tuh banyak loh. Aneh banget semua. Ngeri juga. Coba teman-teman nanti komen deh. Iya, yang ada nggak yang kayak gitu? Ada nggak orang utang tanpa sebab gitu, ditawarin, ya udahlah. Aku ambil lah gitu, terus nggak tahu duitnya buat apa. Banyak itu. Iya. Nah, berarti Mas Arli nih yang tipikal yang ditawarin kartu kredit juga ditolak ya? Saya tolak lah. Sama berarti kita. Iya. Bener. Terus marketingnya ngotot kan? Iya. Alasannya apa kan gitu? Iya. Udah saya teriak riba saya bilang. Iya benar. Oh iya, mohon maaf. Iya benar. Udah ngomong riba udah kalah ya. Nah, sebenarnya itu Mas, kartu kredit itu mengajarkan di saat kita punya uang, kita masih berhutang ya? Iya. Dibiasakan berhutang kita. Iya. Padahal kita punya uang tuh. Iya. Makanya kalau saya pribadi nih Mas, untuk menghindari hal seperti itu, saya bikin rekening khusus yang seolah-olah itu kartu kredit. Iya, kita nyaldo kan. Saya nyaldo di situ. Kalau kita keluar negeri kan saya pakai juga gitu. Saya nyaldo di situ, nanti seolah-olah saya hutang sama saya sendiri. Oh, iya. Jadi kayak saya nyaldo di satu rekening ini. Jadi kalau ini habis, wah gua udah harus bayar nih. Bayar pakai duit yang ada di rekening pribadi saya. Iya. Saya bayar tutup. Jadi kamu punya rekening khusus yang yang ini nggak ada bunganya nih. Iya. Jadi kalau saya butuh saya utangnya ke sini gitu. Iya, enggak. Kalau misalkan kayak ini kayaknya udah kelewat biaya bulanan nih. Oh iya. Gue tapi harus beli ini nih, entah buat orang tua, buat istri gitu. Pakai rekening ini nih, bayar dulu apa? Seolah-olah minjem. Padahal itu duit saya sendiri. Tapi nanti bulan berikutnya saya ganti tutup. Gitu. Iya. Jadi minjem ke diri sendiri. Manajemen pribadi ya? Iya, manajemen keuangan pribadi. Iya. Kalau Mas Arli gimana konsepnya? Sama, saya juga gitu. Ada rekening khusus yang buat dipakai aja? Sama sih. Kalau saya gini, saya kan ada beberapa bisnis kan gitu.
saya itu banknya gitu. Oh, oke. Saya itu banknya. Oh, ceritanya gitu ya, Bang? Iya, jadi kalau anak-anak kantor kan gitu, Pak butuh ini, ya wes tak kasih modal, pinjem ya, gitu. Akadnya berapa lama balik gitu. Bulan depan balik, berapa 30 hari, 60 hari, udah 60 hari, wes. Oh, oke. Udah tak pinjemin. Jadi istilahnya bisnis saya itu pinjem duitnya dari saya. Gitu. Nanti ketika udah untung, ya sudah tuh, untungnya dipakai sana, modalnya balik ke saya. Udah gitu. Kalau saya gitu. Jadi kadang-kadang kan bisnis kan naik turun. Kadang-kadang bisnis saya tekor, ya udah tak pinjemin mau berapa. Pinjemin dulu gitu. I see. Jadi seolah-olah banknya. Jadi mau minjamkan tanpa bunga ya. Iya. Gitu. Terus ini berarti cara melunasi hutangnya, mungkin kan penonton banyak yang terlilit hutang juga. Cara melunasi hutang dari yang Mas Arli tadi saya perhatikan harus tahu dasarnya dulu, spekulasi atau gengsi. Iya. Dan kalau misalkan gengsi, maka gaya-gaya hidupnya tuh diturunin. Gengsinya yang harus dihilangin. Gengsi bahkan hilangin, bukan turunin lagi. Hilangin, gengsi mana bisa turunin? Hilangin. Total hilangin, guys. Iya, orang itu yang ada itu gengsian atau tidak gengsian. Hanya itu, mana ada gengsi skala 10, skala 5 kan nggak ada, bro. Iya. Gitu. Nah itu, jadi gengsinya dihilangin. Sampai tumbuh kata ber di depannya. Kan iya. Kalau udah kayak Mas Arli nih, ya kan nggak perlu pakaian branded juga udah bergengsi dia. Punya perusahaan ini bernilai sekian, punya properti ini bernilai sekian. Sendiri kaosnya. Kaos bikin sendiri. Jadi nggak perlu pakai branded lagi, udah bergengsi, otomatis ya Mas ya. Iya. Nah, jadi nggak perlu tuh gaya hidup gitu ya, nggak perlu memfokuskan diri untuk bergaya hidup. Terus kalau spekulasi nih Mas gimana Mas? Spekulasi itu gini. Kalau alasan spekulasi, cara nanganinnya gimana? Jangan keluar uang kalau kita belum tahu apa istilahnya, bagaimana uang itu kembali. Untuk bisnis nih ya. Biasanya spekulasi itu di bisnis. Di bisnis? Ya. Jadi kalau kita mau keluar duit untuk bisnis, hitung dulu dari hulu ke hilir. Maksudnya gini nih, let's see, contoh saya aku mau rumah makanku mau upgrade kursiku kayaknya udah butut nih. Ini ada penawaran kursi bagus-bagus nih. Let's see, misalnya saya harus injek duit 30 juta untuk ganti kursi-kursi itu. Jangan langsung diganti, pikirin dulu. Balikin duit 30 jutanya bagaimana? Oke. Harus ada berapa orang yang beli baksonya? Oh, perhitungan harus detail tuh ya? Iya, harus ada berapa orang, targetnya berapa, ini berapa, bagaimana konsumen sekarang siap nggak untuk balikin itu? Ya, itu kan cara menghindari. Nah, kalau cara menangani Mas, kalau akibat spekulasi ini? Akibat spekulasi, jual, kalau ada yang bisa dijual dulu. Kalau itu bisnisnya sudah terlalu parah nih, yang dijual aja nggak bisa nutup utang gitu? Nggak bisa nutup, udah restart. Oh, restart lah. Restart. Tutup semua aja udah gitu? Iya, karena orang yang selalu berspekulasi, dia belum layak berbisnis. Oke. Menurut saya ya. Iya. Dan aset yang dipunya tuh yang bisa dijual untuk menutupi lunas dulu, nol dulu nih ya gitu ya. Jadi kita nggak jangan dipaksakan terus berjalan ya. Karena orang-orang yang suka spekulasi dia pegang duit kecil aja belum beres. Jadi dia jangan pegang duit gede. Oke. Gitu loh. Kayak orang nggak bisa nyetir, jangan dikasih Ferrari. Iya. Oh iya, nabrak. Gitu loh. Kan bahaya gitu loh. Kasih aja yang mobil-mobil metik dulu lah, apalah misalnya yang kecil-kecil untuk dia belajar. Oke. Nah, kayak gitu guys. Jadi perlu diperhatikan tuh. Kamu berhutang karena spekulasi atau gengsi. Ketika udah nemu aware atau jangan dua-duanya. Ketika kamu udah sadar terhadap alasannya, baru kamu bisa menentukan bagaimana solusinya. Gitu ya. Jadi perlu sadari, itu namanya ilmu awareness tuh. Ilmu kesadaran kan. Kesadaran diri. Kan ada pembelajaran ya Mas? Ada. Memang itu harus. Bahkan itu nanti kan ada 4 nih, harus ditulis. Apa tuh? Pemasukan, pengeluaran, hutang, dan harta. Komplit harus. Orang tuh cuma ingat utangnya tok sehingga dia stres. Oh ya. Dia nggak pernah tulis. Kita harus tulis tuh, hutang juga tulis, hartanya harus ditulis, pengeluaran harus ditulis, pemasukan harus tulis. Catat dulu semuanya, totalnya berapa, sehingga kita tahu minusnya berapa. Apa yang harus bisa dijual, yang bisa dijual, yang nggak bisa dijual jangan dijual misalnya. Oh ya, benar-benar yang kebutuhan mana, kebutuhan mana, keinginan mana. Nanti kita keinginan jual semua tuh untuk nutup utang ya. Iya. Gitu. Hal-hal yang nggak penting jualin, listrik dihemat, semuanya dihemat. Oke. Semuanya. Baru nanti kita bisa survive pelan-pelan. Oke, luar biasa tuh. Jadi kita dapat ilmu pelunas hutang dari Mas Arli nih ya. Dan anti riba juga. Dan Mas Arli ini penulis buku juga ya Mas? Iya.
penulis buku, terus pembicara juga ya. Pembicara kadang-kadang. Kadang-kadang ya. Kalau lagi nggak capek ngurusin bisnisnya, jadi pembicara. Nah, luar biasa nih. Nah, tadi kan Mas Arli udah memperlihatkan bagaimana ilmu dan membocorkan bahkan ilmunya. Nah, sekarang saya mau memperlihatkan ilmu saya nih. Siap. Kesaktian saya. Oke. Mas Arli pernah ngeliat sulap secara langsung tapi? Pernah? Langsung saya pernah sama penjual alat sulap. Penjual. saya pernah beli, tapi nggak bisa mainnya. Oke, luar biasa. Nah, di sini nih, saya pakai kartu. Nah, di sini kartunya kan beda-beda ya Mas Arli ya. Oke. Kamera boleh? Beda-beda kan? Jelas? Dapat fokusnya? Nah, sekarang gini Mas Arli. Bilang stop di mana aja? Oke. Stop. Sini? Iya. Mau lanjut? Cukup. Cukup. Di sini ya? Oke. Nih guys, di sini. Oke. Boleh ambil? Oke. Boleh lihat? Lihat ke kamera, kasih ke kamera. Ya. Oke, udah. Bilang stop di mana aja? Stop. Oke, taruh lagi. Oke, good. Saya acak. Boleh tangannya gini, Mas Arli. Nih, ini saya acak seperti ini. Oke, saya acak lagi. Oke, nah, udah turun tangannya. Di sini kan kartunya udah ada di mana juga saya nggak tahu nih ya, Mas Arli ya. Nah, kalau udah kayak gini, konsepnya adalah kalau cuma nemuin kartu biasa, itu hal yang biasa. Saya di sini punya frame. Nah, ini frame. Ini pernah tahu solid true solid nggak? Solid? True solid. Belum tahu saya. Benda padat menembus benda padat. Oh, oke. Iya. Benda padat menembus benda padat. Jadi saya akan coba untuk lemparin kartu ini ke sini. Seharusnya kartu yang Mas Arli pilih tadi secara acak ya, ini akan masuk ke kaca ini. Ya, kalau berhasil. Coba ya. Deg-degan lagi. Nah, sekarang saya akan spread nih Mas. Saya hamburin dan harusnya ada satu kartu yang nempel. Oke. Nih lihat. Tadi dipilih secara acak kan ya? Acak. Ada satu kartu. Nah, ini kan belum tentu nih pilihan Mas Arli nih. Ya kan? Belum tentu benar nih. Oke. Ya kan? Kita lihat. Oh. 9 scope. Ini bisa dicabut. Betul nggak Mas Arli? Dipilih secara acak kan? Gimana nih? Ya kan? Dipilih secara acak. Ini bener di tengah ya Mas Arli? Iya. Iya kan? Ini bener nih. Di tengah. Tembus kartunya. Nyangkut di tengah. Dan ini bisa dicek juga nih. Lihat ini dikeluarin. It's. Nah. Cek betul? Iya. Dipilih secara acak, nyangkut kartunya. Wih, keren. Wih. Ilmu merah versus ilmu penglunas hutang. Ini bukan mikrofon ya Mas? Ya kan? Bukan mikrofon pelunas hutang. Bukan. Iya, jadi kalau konsultasi ke Mas Arli itu akan dikasih solusi, bukan malah kayak, nah ini gimana Mas? Ketika ada orang yang kayak, lu kan banyak duit nih, bantuin utang gue dong gitu. Bisa tolong nggak? Saya punya, kalau saya pribadi punya, kalau saya gini Mas, punya prinsip jangan menjadi Tuhan bagi orang lain. Iya, kita, iya. Jangan berusaha menjadi Tuhan. Iya kan? Kita manusia. Iya, kita manusia kan. Jadi ketika ada seseorang yang minta tolong ke saya akan bilang, lu minta tolong ke Allah udah belum? Iya. Minta tolong ke Allah, karena jangan berharap ke kita, lu pasti sakit hati. Bener, kita berharap sama manusia ya kecewa. Kecewa, iya. Jadi susah ya, kadang-kadang kalau orang itu berpikir bahwa kalau kita bisa kasih solusi utang, dikira kita kasih duit dia supaya utangnya lunas. Iya. Tapi bukan berarti saya tidak pernah. Oh pernah tapi kayak gitu? Pernah. Efeknya apa? Ketika sudah kita kasih duit, besoknya begitu lagi. Oh gitu? Lagi, besoknya begitu lagi. Oh, ya. Malah dimanfaatkan ya? Iya. Maksudnya? Ada yang sampai sekarang dia WA terus, gara-gara udah pernah dibantu, WA terus. Yang ini masalah apa, dan gitu terus. Ya memang begitu. Malah jadi ngegampangin kita ya? Iya. Ya kan? Iya. Oh dia orang baik. Kayak gitu. Nanti kalau dia nggak ngasih, wah kok lu berubah, tinggal bilang gitu ya? Nah jadi dimanfaatin. Nah itu makanya ketika kita berbuat baik, kita juga kayak apa? Jangan menjadi Tuhan bagi orang lain, itu sih kuncinya. Jadi biar dia minta tolong ke Tuhannya, pasti dibantu kok, pasti dibantu. Karena pernah dengar kisah ini nggak Mas? Yang apa? Ada orang cukur,
Ada orang cukur. Terus bukan, ini ahli agama cukur. Terus si pencukurnya bilang kayak gini ke ahli agamanya. Tuhan tuh nggak adil ya. Tuhan itu nggak ada ya, yang gitu. Pernah Ya kan? Pernah dengar. Ya. Pernah dengar ya? Tuhan tuh nggak ada kayaknya deh. Kalau emang Tuhan ada, seharusnya nggak ada yang kelaparan. Benar. Ya kan? Kalau Tuhan ada, seharusnya nggak ada tuh yang orang yang nggak mampu bayar rumah sakit. Nggak ada tuh orang yang kehausan gitu. Ya. Nah, terus si ahli agama ini bingung nih. Iya, gimana jawabnya ya? Iya, jawabnya gimana ya? Terus tiba-tiba datang orang gila. Orang ODGJ yang rambutnya ini panjang. Iya. Rambutnya panjang. Nggak dicukur-cukur. Terus pas ahli agama ini ngelihat ODGJ, nemu tuh jawaban dibantu sama Allah. Iya kan? Ya. Nemu jawaban dari Allah. Langsung ahli agamanya bilang, oh, tukang cukur tuh nggak ada ya? Iya. Nggak ada tukang cukur. Iya, tukang cukur tuh nggak ada ya. Lah, sebagai tukang cukur sakit hati kan. Loh, ini gue lagi nyukurin lu loh gitu kan. Loh, ada lah, ini saya. Iya, itu buktinya kalau tukang cukur ada, seharusnya ODGJ yang nggak ada tuh orang yang rambutnya panjang nggak berantakan kayak gitu. Iya. Kalau tukang cukur ada, mana ada tuh orang yang rapi semua. Iya. Loh, karena dia terus tukang cukurnya jawab, loh karena dia nggak mau cukur, minta tolong cukur ke saya. Terus itu dapat jawaban ahli agamanya. Iya, kena tuh. Terus ahli agamanya bilang, ya begitu juga sama Allah. Kenapa ada orang yang kelaparan? Karena dia nggak mau minta tolong sama Allah. Dia berharapnya ke manusia. Kenapa ada orang yang nggak mampu bayar rumah sakit? Karena ketika sakit dia minta kesembuhan ke manusia, bukan ke Allah. Berharap total ke dokter, berharap total minta bantuan pinjaman ke orang-orang. Sampai lupa minta tolong dulu ke Allah. Bisa jadi Allah menyembuhkan penyakit tanpa harus ke rumah sakit. Iya kan? Karena rasa sakit kita ini Allah yang memberikan. Betul. Karena gini, Mbak, saya punya prinsip, kita bisa beli rumah, tapi kita nggak bisa beli kenyamanan. Bener. Di rumah. Bener. Kita bisa beli bantal, tapi kita nggak bisa tidur dengan tenang, beli tidur dengan tenang. Iya. Jadi konsep-konsep yang kayak gitu Allah yang memberikan. Kita bisa beli makanan, tapi yang memberikan kekenyangan tuh Allah. Betul. Jadi tetap semua hasilnya Allah yang mengatur. Prosesnya kita yang menjalankan. Dan Allah udah ngasih rambu-rambu untuk proses yang benar kayak gini loh. Kayak tadi ikan. Ketika nemu 2 jalur nih. Ini jalur yang terlihat masuk akal, sama ini jalur yang Allah kasih, ini lo lebih lapang. Ya. Gitu. Nah, kita sebagai ikan hidup harus memilih yang Allah ajarkan harusnya, gitu. Karena Allah yang lebih tahu dunia ini ya, Mas ya. Dan betul. Hidup itu pilihan. Hidup itu pilihan, betul. Jadi tetap ngikutin arus dan ikuti rambu-rambu yang Allah sudah tentukan. Gitu. Ya udah, Mas Arli, terima kasih banyak nih. Banget. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak. Dapat ilmu banyak banget nih. Saya juga sama, alhamdulillah. Medsosnya nanti saya tampilin ya. Tadi di awal dan sekarang saya tampilin lagi. YouTube ada juga kan ya, Mas ya? Ada. Saya tampilin juga di YouTube-nya juga banyak memberikan bagaimana melunasi KPR, hutang dan sebagainya agar kamu tidak terlilit hutang. Ya semoga sih bisa dicegah ya Mas Arli ya, sebelum terjadi. Iya, oke. Luar biasa. Ya udah, sampai jumpa di video berikutnya. Gue akan tutup video ini dengan tagline ilmu merah aja deh. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Bye-bye.